24 Januari, respon atas firman-Nya. Yohanes 3 ayat 1-10. Mari kita menenangkan diri, bersaat teduh. Amin. Segala kabut dosa dan penderitaan, Tuhan tolong dan angkat kita. Dengan bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga timasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan mesra. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Amin. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Tahu segala perbuatan kita yang tersembunyi sekalipun. Mari kita mohon ampun atas dosa kita, atas dosa keluarga, atas perbuatan orang-orang di Kalsel ini. Mari kita mengaku dosa. Dan bersama mari kita doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman, sebab
Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita dengan bangkit berdiri kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Pertama dinyanyikan yang berusia 55 tahun ke atas, ya. Yang lain berdoa. Kiranya Tuhan berbicara apa yang mau Tuhan lakukan dalam minggu ini, hari ini. Silakan yang berusia 55 tahun ke atas. Lebih keras lagi. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Semua anak muda yang berusia 50 tahun ke bawah, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk sementara. Bersama Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah dia katakan, oh Tuhan pakailah, yang wanita berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku Semua pria nyanyikan. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Yang kaum jadi pria tenangkan diri dan berdoa, yang wanita bernyanyi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah bersama kita katakan, oh Tuhan.
atau responsoria kita bacakan Mazmur 62. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia penempasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengan yakin kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. 1 Korintus 7 ayat 29-31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat, pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian dan selamat datang. Kepada Ibu Erlina, silakan berdiri mengenalkan alamat dan dirinya. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Nama saya Erlita Karolin, lulusan Bulian. Alamat tinggal di Jalan Hikmah Benua, Bank Sejahtera, nomor 28 di Kampung Adinan Sejahtera. Saat ini masih di pengungsian ngekos di daerah Teluk Pelayan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erlita sudah lama mencari GMI Immanuel karena GMI asalnya GMI Lampung ya Ibu ya. Berarti kita kurang menggaungkan sampai orang mencari nggak ketemu ya. Nah terima kasih, mari kita semangat sama-sama mengenalkan GMI sehingga yang dicari dapat menemukan kita.
Dan sudah lama tinggal di Banjarmasin ya Bu? Dari 2018 Agustus. Oke. Tapi waktu 2019 di Batam. Iya. Iya. Dan mau beribadah di sini untuk seterusnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, untuk Tuhan Yesus yang baik menunjukkan jalannya. Jika kita belum memperkenalkan, mari dengan semangat melalui FB, WA dan lain-lainnya. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, harapan kami dapat beribadah pada minggu depan di tempat ini, GMI Immanuel Banjarmasin, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan serta membutuhkan pertolongan atau konseling pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, dan serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan HP tertera. Dari panitia kebaktian mensosialisasikan ibadah di gereja melalui live streaming dan FB pada pukul jam ibadah ya. Persembahan kalender dan buku kelas meeting serta almanak kalender kita tahu sudah dibagikan. Buku kelas meeting akan dimulai pada Februari, juga akan dibagikan tiap keluarga. Dan kita akan mengumpulkan persembahan sebesar 1.200.000 untuk yang tertera kalender, buku kelas meeting dan almanak. Mari kita memuliakan nama Tuhan agar dapat terkumpul di dalam kemuliaan-Nya. Komisi Diakonia Sosial sehubungan dengan bencana alam banjir yang melanda kota Banjarmasin, gereja induk kita di Jakarta, Resort GMI Grace Kelapa Gading memberikan bantuan diakonia sosial sebesar 2.500.000 untuk sembako pada tanggal 19 bulan 1 dan sudah dibagikan sebagian dan ke beberapa jemaat, dan juga ada yang belum menerima akan dibagikan hari ini. Mohon kesediaan kita berfoto bersama sebagai dokumentasi. Komisi Keanggotaan Evangelisasi kalender GMI sudah dibagikan, dan mohon yang masih memerlukan dalam rangka juga mengenalkan GMI menghubungi saya. Kita ucapkan selamat ulang tahun dan semakin diberkati Tuhan bagi Yohanes Eunike Sianipar. Mohon jemaat menginformasikan yang berulang tahun dan buku kelas meeting akan dimulai pada bulan Februari. Dari Pak kita kelas katekisasi CD akan dimulai Jumat pertama. Demikian juga dengan sekolah minggu atau komsel yang melalui Zoom atau WA online. Mohon warta jemaat bisa dibawa pulang dengan pokok doa dan pembacaan firman Tuhan dapat kita lakukan di rumah masing-masing. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan menyanyikan pujian, persembahan pujian setelah khotbah ya Pak. Marilah orang berdosa. Kalau ku cari damai, maaf ya. Hanya ku
surga hanya Engkau-lah jawaban hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain kami andalkan kecuali Engkau ya Bapa. Kami berserah oleh belas kasih-Mu semata. Jikalau kami ada seperti hari ini, kami ada itu juga karena rahmat dan anugerah-Mu yang melampaui akal pikiran kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur. Seminggu lamanya kami berpisah dengan kegiatan kami masing-masing, baik di rumah atau di dalam pekerjaan sehari-hari. Engkau menolong kami, menjaga kami, memelihara, sehingga kami dapat menyambung hidup satu hari demi satu hari. Dan kami terus mengingat Engkau atas kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat beribadah, berkumpul bersama di rumah-Mu, menaikkan syukur kami dan menaikkan pujian kami. Bahkan kami akan mendengar firman-Mu, perkataan-Mu, sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau membuat kami mempunyai hati yang terus-menerus dengar-dengaran dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur dapat berkumpul bersama dan beribadah dalam satu keluarga besar GMI Immanuel Banjarmasin. Kami menyerahkan saudara kami oleh karena satu dan lain hal belum dapat beribadah. Tuhan, lawatlah mereka dengan cara-Mu yang dahsyat dan ajaib, yang melampaui akal pikiran kami, sehingga mereka juga menikmati ibadah di rumah, yang mereka ikuti melalui live streaming Facebook GMI Immanuel Banjarmasin. Bahkan juga nanti sore akan dikirimkan YouTube sebagai bagian mengingatkan mereka yang belum beribadah. Tuhan, kerinduan kami bersama di tengah pandemik ini, tidak ada satupun dari anak-anak-Mu yang tidak beribadah. Dengan berbagai cara kami boleh terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami mencermati keadaan ini untuk membuat kami makin dekat dengan Engkau, berlutut kepada Engkau di atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan dunia ke dalam tangan kuasa-Mu. Belas kasih-Mu menyelamatkan semua umat, sehingga terrealisasi terus rancangan yang abadi daripada-Mu sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah ini menjadi satu kesempatan bagi kami di dunia ini boleh terus menerjemahkan maksud abadi-Mu untuk kami wujud nyatakan di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan. Oleh karenanya kami berdoa agar kiranya gereja dan penginjilan yang menjadi esensi daripada gereja itu terus dilakukan oleh setiap gereja. Hari ini kami berdoa untuk Amerika dan Iran. Berkatilah gereja-gereja Tuhan di sana dan penginjilan. Demikian juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Berkatilah penginjilan di Bengkulu, Yogyakarta, Poso, Ambon, Banjarmasin, dan Tanah Laut. Khususnya Kalimantan Selatan kami rindukan dimenangkan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang mengeraskan hati karena kami bersepakat agar orang-orang Banjar, agar saudara kami orang Dayak, agar saudara kami orang Madura dimenangkan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Pakai kami semua untuk menjangkau saudara kami Tionghoa juga ya Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Oleh karenanya kami menyerahkan misi ini menjadi misi bersama di Kalimantan Selatan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil, kabinet, dan juga untuk legislatif, para anggota DPR. Engkau memberkati mereka di dalam memberantas korupsi, teroris, dan radikalisme serta wabah corona yang sedang mendunia. Berkati virus ini Tuhan menjadi alat yang Kau pakai mengingatkan kami bahwa Engkau ada. Oleh karenanya kami percaya virus ini Engkau hanya akan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan sekali lagi vaksin yang sudah mulai dilakukan di Indonesia agar bekerja efektif, dan tolonglah Bapa agar kiranya semua yang sudah siap divaksin mereka mengalami sukacita dan bersaksi sebagai satu kesempatan meneguhkan bahwa Tuhan memberikan pertolongan melalui vaksin ini Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam perekonomian, dalam pembangunan, dalam segala hal supaya terus berlanjut sehingga tidak terkendala, sehingga kuasa Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk bencana yang sedang melanda. Ampunilah kami jikalau banyak pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan korban Sriwijaya Air, berkata supaya mereka boleh mengalami satu kedekatan dengan Tuhan dan mereka bersabar serta tabah.
Segala upaya untuk menemukan yang patut ditemukan Engkau berkati. Dan Engkau berikan cara kepada pemerintah untuk menanggulanginya. Demikian dengan banjir di Kalimantan Selatan, Engkau buat surut ya Tuhan. Demikian dengan gempa di Sulawesi Barat juga. Semua korban-korban ini Tuhan berikan ketabahan. Berikan kemampuan kepada Badan Penanggulangan Bencana untuk menanggulanginya. Tuhan, kami bersehati dari rumah ibadah di tempat ini di dalam nama Yesus. Berkatilah Tuhan, supaya tidak ada lagi gempa-gempa lanjutan, termasuk di Sulawesi Utara ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan longsor di Sumedang. Berkatilah korban ini semua, saudara mereka yang hidup, supaya menjadi berkat dalam menata kelola lingkungan ya Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi dalam tangan kuasa-Mu Indonesia ini. Khususnya saudara kami di Papua, berkati dalam membangun, baik membangun SDM maupun sumber daya alam. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. GMI wilayah 1 dan 2 berkati dan konta pengembangan dalam pertumbuhan dan pertambahan jemaat, penginjilan, khususnya perintisan pos-pos pelayanan yang baru. Tuhan, kami bersama berdoa menaikkan syukur kami di dalam nama Yesus. Engkau pakai gereja Metodis menjangkau mereka yang tidak terlayani dan terjangkau. Agar bersama dengan gereja-gereja lainnya Tuhan, gereja Metodis juga ambil bagian dalam misi pekabaran Injil ini. Demikian juga dengan secara khusus distrik 3. Kami berdoa misi distrik 3 untuk Borneo. Berkatilah gereja-gereja Metodis yang tersebar di Borneo dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur. Khususnya di Palangkaraya yang sedang membangun, kami berdoa Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan. Demikian dengan yang ada di Kalimantan Timur, di Sendawar dan Balikpapan, berkati pertumbuhannya sedang membangun juga. Kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang di Batu Licin dan di Kota Baru, berkati. Khusus yang di Banjarmasin ini Bapa, buka jalan supaya tersedia satu tempat beribadah yang permanen bagi kami Tuhan. Yang bisa kami membuat satu bagian memajukan pendidikan melalui PKMI, sekolah Metodis, dan juga poliklinik serta hal-hal lain yang dibutuhkan di Banjarmasin. Tuhan, tolonglah kami semua. Demikian dengan kami Banjarmasin kami berdoa. Tuhan berkatilah dalam pertumbuhan jemaat ini. Kami mengucap syukur setiap minggu Tuhan tambahkan jiwa baru. Kami percaya kami mempunyai tekad untuk ikut dalam perluasan Injil Kerajaan Allah melalui gereja ini. Bukan saja supaya tertera nama kami dalam kitab kehidupan, tapi juga supaya kami ambil bagian di tempat yang telah Tuhan persiapkan dan tentukan bagi kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua jemaat dalam rutinitas pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, anak-anak yang sedang kuliah berkati, yang sedang sekolah juga berkati, yang berulang tahun hari ini berkati, dan kami mengucap syukur untuk tempat ibadah ini. Kami percaya jikalau Tuhan berkehendak, Engkau akan memperpanjang tempat ini bagi ibadah di tempat ini dalam nama Yesus. Oh Bapa di sorga, Engkau memperlengkapi. Bapa di sorga, Engkau mencukupkan. Bapa di sorga, kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi. Kami berdoa juga Bapa untuk mahasiswa Papua yang sedang studi di Banjarmasin, sesuai dengan program studi mereka, berkati semuanya tanpa kecuali, juga rohani mereka, agar mereka kelak menjadi generasi penerus yang berkualitas, berintegritas di tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka, tatkala mereka kembali ke Papua untuk membangun Papua. Kami berdoa menyerahkan Franz, Johannes Gessler, dan juga Schubert dan kawan-kawan, berkati. Kami serahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Juga hari ini kami berdoa untuk yang sakit, untuk penginjil Novia Daud, untuk kesehatannya kami terus berdoa. Tuhan belas kasih-Mu menyembuhkannya. Demikian dengan pemulihan kesehatan Ibu Iwa, kami terus berdoa untuk pergelangan kakinya. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Juga pemulihan Ibu Rita Guat, Ibu Sinta, Ibu Ewet, dan juga Yohanes serta Bapak Suwanto dari kecelakaan beberapa waktu yang lalu, supaya kakinya tersambung kembali dalam nama Yesus.
juga untuk Leni, berkati supaya terus Tuhan tambahkan kepadanya hikmat, merespon dengan kata-kata dan juga bersosialisasi karena kuasa Tuhan menyertai. Demikian untuk pekerjaan Ibu Sarah, Ibu Moni, Evan Migal, Heru Nataldo, Widi Asmor, Ahai dan Tensiu. Berkati Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga hamba Tuhan yang melayani, keluarga kami, keluarga Pendeta Erwin, dan juga keluarga Penginjil Jaka, berkati, serta Ibu Rispor Gawati dalam Yayasan Agape, berkati. Kami menyerahkan pengurus gereja untuk Pak Ketua, berkati dalam rumah tangga pekerjaannya. Keluarga Bapak M Tampukolon kami serahkan untuk pekerjaan Ibu, untuk perkuliahan anak-anak, sekolah mereka, dan juga UNE yang bersama mereka, berkati. Kami menyerahkan Tuhan semua jemaat, agar hari ini juga boleh terus mengangkat tangan kepada Engkau, sebagai tanda kami mengasihi Engkau di atas segalanya. Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak di Pegunungan Meratus, melalui Yayasan Peduli Meratus. Engkau memberkati Tuhan, supaya di sana juga kelak banyak terobosan dalam pelayanan menjaga iman mereka. Berkati Pendeta Erwin di sana beserta tim, dan kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keperluannya. Bahkan siapkan ya Tuhan para donatur yang permanen dan juga menetap, sehingga kemajuan kerajaan Allah terus dinyatakan di sana Bapa. Untuk saudara kami Dayak di Meratus, juga untuk guru-guru TK di sana, berkati ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang sakit, sembuhkan. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan, angkat Tuhan. Bagi kami yang mempunyai rupa-rupa kerinduan-kerinduan, hari ini mujizat-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Erwin Daud. Kita naikkan pujian kita, marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti Adam. Tuhan memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Meskipun dosa beban, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikan, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Serta percaya Tuhan, hidup kekal boleh dapat, serta Allah di surga. Mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Yesus kembali, Ia memberi ampunan. Jikalau kau terima Yesus, takkan dibinasakan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus.
oleh karena kasih-Mu yang tidak terbatas, senantiasa mengiringi setiap kami di dalam mengarungi hidup ini, baik suka maupun dalam keadaan duka. Tuhan yang Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan itulah yang menjadi penghiburan kami ya Tuhan. Dan kalau kami sampai hari ini masih tetap ada sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mendapatkan begitu banyak kesempatan, bahkan untuk yang kesekian ribu kalinya kami boleh menemukan kesempatan itu kembali melalui persekutuan di tempat ini, di mana di dalamnya kami akan bersama-sama tunduk dan menundukkan hati kami di hadapan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran-Mu, kiranya kuasa Roh-Mu Tuhan menyelimuti hati dan pikiran kami, dan seluruh panca indera kami terkonsentrasi hanya untuk mengenang, mendengar, dan merenungkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sterilkan hati kami, sterilkan ruangan ini dari gangguan-gangguan apapun juga ya Tuhan, supaya di dalam nama-Mu kami boleh mendapatkan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleihim. Aleihim. Shalom. Ya. Senang sekali bisa bertemu di awal tahun 2021. Ya, walaupun kita disambut dengan air yang cukup banyak. Ya, ketika banjir di rumah kami, saudara-saudara saya itu telepon semuanya. Banjir ya? Iya, saya bilang. Banyak airnya? Ya, namanya banjir pasti banyak. Ya. Lalu mereka bilang begini, kalau begitu pulang saja. Karena kan saya sampaikan bahwa kita mengungsi. Karena di rumah saya, di tempat saya, di kampung saya itu tidak ada hujan. Kering sekali, panas sekali di timur sana. Iya. Jadi saya bilang, saya tidak bisa pulang karena COVID. Tapi kalau kamu kepingin air, saya minta sama Tuhan supaya Tuhan kirimkan ini air banyak-banyak ke sana. Dan kalian yang banjir, kami sini kering. Ya. Oh jangan-jangan, ya. Kami biar tak mandi, tak apa-apa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kami sangat bersuka cita, ya, karena kita kebanjiran. Ya, saya bersuka cita karena kebanjiran. Terus terang, kenapa? Karena dengan kebanjiran ini kita bisa melihat kualitas kemanusiaan kita. Saya terharu ketika istri saya satu hari sibuk di dapur. Ya, karena kami tinggalnya di Depok, yang makan nggak ada, tapi sibuk di dapur. Ya, nggak ada yang pesan makanan, tapi sibuk bungkus makanan. Saya tanya, makanan untuk apa? Bagi-bagi. Loh, siapa punya ide yang kerja sama-sama dengan kita? Dalam tanda kutip, yang bantu masak di dapur, mereka juga ikut nyumbang untuk supaya ada orang lain bisa makan. Padahal gaji mereka, ya notabene boleh dibilang tidak besar, kecil. Gajinya kecil sekali. Kalau dipakai untuk berbagi dengan orang lain, bisa tidak cukup dipakai nanti. Tapi dengan keadaan seperti itu, mereka punya inisiatif kemanusiaan untuk berbagi. Dan saya bilang, oke, kalau gitu saya akan buka dompet, donasi, dan kita sama-sama. Puji Tuhan, ya dalam beberapa waktu ini kita sudah berbagi bersama-sama. Dan saya menemukan di perjalanan begitu banyak orang Kalimantan Selatan yang berjibaku masuk di air yang ada di daerah Sungai Lulut, Sungai Tabuk. Sungai Tabuk tidak bisa dimasuki kendaraan, Sungai Lulut masih bisa. Ya, di daerah-daerah seberang sana di Sungai Lulut juga tidak bisa dimasuki kendaraan, hanya bisa dengan kelotok saja. Ya, yang kalau di dalam kota ya seperti di daerah Pramuka, ya, dan juga di daerah Gatot itu juga dalam sekali. Ya, dan saya menemukan begitu banyak orang. Kemarin saya mencoba dari samping depot kami, saya coba tembus dari Makassar itu ke
pramuka naik sepeda motor. Tapi ternyata di sana ada satu perumahan yang namanya Kenaungan. Itu betul-betul tenggelam dan motor saya tidak bisa hidup. Saya mau maju lagi, katanya lebih dalam lagi Pak air. Iya. Saya lihat mau pulang lagi, di situ saya macet. Jadi saya tunggu kalau ada nanti pick up muat di pick up. Sudah tidak bisa saya, karena kaki saya sudah gemetar waktu dorong motor cukup jauh, dalam sekali. Yang saya pikirkan bukan hanya soal capeknya, yang saya khawatirkan itu ular. Iya, bukan gigitannya, jilatannya yang saya khawatirkan. Iya, dia jilat aja saya pingsan itu, apalagi kalau digigit. Nah itu yang saya khawatir. Dan ternyata tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Terpaksa saya harus kembali lagi dengan mendorong. Waktu mendorong macet, saudara. Nah di situ ada satu pondok kecil, anak-anak muda banyak sekali. Waktu saya standar 2, tiba-tiba ada satu pemuda datang. Kenapa om? Katanya. Saya bilang ini masukkan air. Oh dikasih keluar gini-gini, diajarin saya. Ya. Dan airnya keluar, terus tiba-tiba datang satu lagi. Bawa satu bungkusan, kasih saya nasi bungkus. Saya tukang bagi nasi bungkus, sekarang saya dikasih nasi bungkus. Termasuk korban banjir juga ya di jalanan. Saya lihat dan itu terharu sekali. Makanya saya katakan di satu sisi kita bersyukur karena di semua apa yang terjadi walaupun itu tidak nyaman, kita bisa melihat kualitas kemanusiaan manusia kita itu ternyata baik sekali. Kebersamaan kita itu luar biasa. Orang Indonesia, ya mungkin ada sebagian yang tidak baik, tapi begitu banyak orang yang ternyata baik, yang bisa memperhatikan kebutuhan orang lain. Tapi juga ada mungkin yang hanya diam berpaku tangan dan pasif. Tapi tidak masalah, karena itu memang selalu ada. Dan kita akan lihat sejarah itu ada di dalam catatan Alkitab yang saya ajak kita sama-sama membacanya dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu membaca secara responsif. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayatnya yang kedua. Ya, dan saya harap bacanya jangan berkejar-kejaran. Ya, suaranya harus keras, kompak. Jangan kalah dengan saya walaupun saya sendiri. Karena saya pakai mic. Ya, silakan, siap. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa.
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dicanangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, di sini kita melihat dari awal itu ada satu perintah yang disampaikan Allah kepada Yunus. Dan ternyata Bapak Ibu, perintah ini bukan perintah yang pertama, tapi perintah yang kedua. Perintah yang pertama itu Tuhan sampaikan kepada Yunus di dalam catatan kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang kedua. Ya, lalu kemudian yang kedua kalinya itu di dalam kitab Yunus pasalnya yang ketiga. Di pasalnya yang kedua itu ada satu cerita lain, ya, yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah lagi, tetapi di situ ada satu doa yang dinaikkan oleh Yunus. Mengapa demikian? Karena pada saat Allah menyampaikan perintahnya yang pertama, ya, Dia mengatakan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe sebab kejahatan Niniwe itu sudah sangat besar, sebesar kota itu sendiri. Karena di dalam catatan yang lain tadi kita baca, kota Niniwe itu kota yang sangat besar. Perjalanannya itu 3 hari mengelilingi kota itu, saking besarnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kota yang begitu besar, yang di dalamnya penuh dengan kejahatan, wah itu kota yang sangat-sangat maksiat. Kota-kota yang begitu jahat sekali. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yunus mendapatkan perintah untuk pergi ke Niniwe? Respon daripada Yunus adalah justru dia bersiap-siap untuk melarikan diri. Ya, di dalam pasal pertama kitab Yunus dikatakan dia melarikan diri ke Tarsis. Ya. Dan di dalam catatan itu dikatakan dia melarikan jauh dari tempat tinggalnya ke Tarsis dengan harapan di sana tidak ada Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan ini menunjukkan sebuah kebodohan dari seorang Yunus yang notabene adalah seorang hamba Tuhan. Di mana seorang hamba Tuhan pasti tahu Tuhan ada di mana-mana. Dalam catatan kitab Yesaya mengatakan bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita di mana-mana pun juga kita berada, Allah ada di situ. Jadi kalau Yunus ini berupaya melarikan diri dari tempatnya ke tempat lain dengan prasangka bahwa Tuhan tidak ada di tempat itu salah besar. Dan itu adalah sebuah ketakutan, kekalutan yang membuat dia makin menjadi bodoh terhadap keberadaan Tuhan. Dan saya ngalamin itu. Ya, ketika saya tinggal di Kupang, saya tiap tahun sakit. Tiap tahun masuk rumah sakit. Ya, sampai perawat di situ kalau saya sudah masuk, Erwin lagi. Ya. Karena rumah sakit tentara, jadi perawat-perawatnya itu banyak tentara. Jadi kalau saya sudah masuk, mereka bilang, udah, ya, cari makan sendiri. Ya, kalau mau makan ambil sendiri, karena dianggap itu rumah saya sudah. Tiap tahun Bapak Ibu. Dan itu membuat saya stres kalau sudah lihat rumah sakit. Ya, karena rumah sakit tidak enak sekali. Dan saya berpikir kalau saya tamat, begitu saya tamat SMA, saya menetapkan hati keluar dari kota itu. Karena saya tahu di kota itu ada Tuhan. Dan saya mau pulang ke tempat kelahiran saya di Sumbawa. Karena saya tahu di Sumbawa tidak ada Tuhan. Tapi saya salah, karena di sana banyak tidak ada Tuhan tapi hantu banyak. Ya, Tuhan sama hantu beda-beda sedikit lah, beda tipis. Nah, saudara, ketika saya keluar itu saya naik kapal angkatan laut yang memuat pasukan ribuan itu di kapal itu. Semua bersenjata. Ya. Dan waktu itu kami turun di Bali, nyebrang ke Lombok dan saya ke Sumbawa. Tapi ternyata ketika saya sampai di Sumbawa, saya dibantu oleh keluarga dapat kerjaan.
Ya, lalu saya kerja di satu dealer sepeda motor Suzuki, yang mana pemimpin saya itu juga punya kapal ekspedisi. Jadi kalau siang saya itu harus menagih ya di toko-toko yang menggunakan jasa ekspedisi bos saya. Dan kalau malam saya ditugaskan di pom bensin karena bos saya juga pemilik salah satu SPBU di kota Sumbawa. Jadi saya melakukan 3 pekerjaan: jaga dealer sepeda motor Suzuki, penagih hutang, dan juga menjaga pom bensin. Jelek-jelek begini saya jadi 3 direktur dari 3 perusahaan, ya, walaupun pesuruh. Gitu. Dan cilakanya saudara, tempat kerjaan saya itu di depan gereja saya. Jadi setiap kali ada kegiatan teman-teman saya datang, ayo Win gereja, mati aku, ada Tuhan di sini. Saya lari dari Tuhan, malah ada Tuhan di sini. Ayo Win, kita ada kebaktian pemuda, ikut ya. Iya, saya bilang, tapi saya tidak ikut. Saya mau lari dari Tuhan, tapi ternyata ketemu Tuhan di sini. Dan akhirnya saya tinggalkan Sumbawa, saya lari. Saya pergi ke tante saya. Tante saya kebetulan seorang hamba Tuhan. Dan saya berpikir gerejanya dia sama dengan gereja saya. Gereja di sini, hamba Tuhan tinggal di tempat lain. Dan saya sampai di kota Genteng Banyuwangi itu jam 3 subuh. Waktu saya sampai di situ cari-cari gereja, cari-cari alamat tante saya, karena dia tidak tulis nama gereja, dia tulis alamat rumahnya. Begitu ketemu alamatnya, saya lihat, aduh, gereja besar, tapi sedang tertutup, di depannya ada tukang tambal ban. Saya tanya, Mas, ini betul alamatnya? Iya betul. Ya, sampean mau cari siapa katanya? Ya, orang Madura. Saya bilang saya mau cari tante saya. Siapa namanya? Saya kasih tahu, oh di dalam tinggalnya. Mati aku dalam gereja. Ini bukan lagi masuk gereja. Saya tinggal dalam gereja sama tante saya, dan betul begitu pintu dibuka masuk gereja. Tinggal di situ selama sekian bulan. Saya punya pikiran bahwa Tuhan cuma ada di kota Kupang yang notabene memang daerah Kristen. Dan itu juga yang terjadi dengan Yunus, lari dari kotanya, meninggalkan kotanya, pergi jauh dan berharap supaya Tuhan tidak menjangkau dia. Kenapa dia pergi jauh? Kenapa dia meninggalkan kotanya dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena ternyata saudara, Yunus ini punya kemarahan yang sangat besar terhadap orang Niniwe. Bangsa Babilonia. Kalau saudara baca sejarah gereja, sejarah Israel, orang Israel itu kalau dihukum oleh Allah, ya, selalu Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah orang Israel. Kalau dulu Belanda menjajah kita, mereka datang gitu ya, lalu ambil semua harta benda kita. Tapi kalau zaman dulu bukan begitu. Kalau mereka datang merampas, itu bukan barangnya saja, orangnya juga dibawa. Dan di dalam satu catatan sejarah, ya, cara membawanya itu juga sadis. Biasanya orang-orang itu diikat. Ya, itu adalah cara yang paling sopan, cara yang paling enak. Tetapi ada cara yang paling primitif lagi, dan inilah yang membuat Yunus sangat-sangat sakit hati dengan bangsa ini. Supaya orang-orang ini tidak lari, tidak meninggalkan barisan, itu cara yang paling sadis adalah mereka siapkan tali atau rantai-rantai kecil, itu disambungkan dari orang ke orang dan berbaris, dan itu dimasukkan di sini. Kita di sini punya tulang ya. Nah, tulang itu disobek, daging kita disobek, lalu ditebuskan di sini. Ya. Jadi kalau bergerak saja itu sakitnya minta ampun. Apalagi kalau mau lari, yang satu mau lari, pasti yang satu mati itu. Begitu kejamnya perbuatan bangsa Babylon, orang-orang Niniwe terhadap bangsa Israel. Yang di dalam sejarah itu selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Begitu kejamnya bangsa itu. Dan inilah yang membuat Yunus begitu marah. Dan dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Supaya orang Niniwe bertobat, dia tidak mau. Dia mau supaya orang Niniwe dihukum, dihancurkan, dimatikan. Sesuai dengan amal dan perbuatan mereka yang dilakukan kepada bangsa Israel.
Dan akhirnya dia melarikan diri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Akibat penolakan ini, kemudian Yunus mulai naik satu kapal. Diam-diam dia bayar tiket naik satu kapal. Dan ketika kapal ini mulai berlayar, itu angin badai mulai menerpa kapal itu. Dan itulah yang membuat orang-orang berteriak-teriak. Orang-orang semua berdoa sekian hebatnya, tetapi badai itu tidak berhenti. Akibat penolakan daripada Yunus terhadap firman Allah yang memerintahkan dia untuk pergi ke orang-orang Niniwe, kapal ini terombang-ambing secara luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang di dalamnya, mereka terancam hidupnya. Dan akibat yang lain kita perhatikan di dalam catatan kitab Yunus pasal 1. Kemudian Yunus dibuang ke dalam laut. Karena itu satu-satunya pilihan supaya ombak tidak ada lagi. Ya, dia diangkat, dibuang dalam laut. Dan atas perintah Tuhan dikatakan, maka ada satu ikan besar yang menelan Yunus. Kalau dulu sekolah minggu, ikan besar itu selalu digambarkan ikan paus katanya. Ya, saya tidak tahu apakah benar ikan paus atau ikan kardinal atau ikan Vatikan, nggak ngerti Pak. Tetapi ikan paus yang paling besar jenis ikan ya ikan paus. Kemungkinan juga iya, nggak mungkin Yunus ditelan oleh ikan patin atau ikan teri, ya, ikan paus atau ikan-ikan sejenis yang lainnya. Dia ditelan oleh ikan paus. Enak? Pasti tidak enak. Menderita? Ya. Ya. Ketakutan? Ya. Kekhawatiran? Ya. Kenapa? Karena waktu dia ditelan tidak langsung mati. Kalau ditelan langsung mati selesai, nggak ada cerita. Tapi dia ditelan masih hidup. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan dan masih hidup. Tentunya ini menyiksa betul. Ya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa antara hidup dan mati, antara sadar dan tidak sadar. Itu sebabnya di dalam kitab Yunus pasalnya yang kedua, kita melihat di situ di dalam seluruh pergumulan dan penderitaannya ada satu doa, ada satu ungkapan hati yang menunjukkan kehidupannya sebagai hamba Allah yang dia ungkapkan di dalam pasal yang kedua ini. Dan kemudian atas perintah Allah juga dia dimuntahkan dari ikan selamat. Nah, di dalam pasal yang ketiga ini dikatakan muncul lagi, datang lagi firman Allah untuk yang kedua kalinya dengan mengatakan, pergi, bangunlah, pergilah ke Niniwe yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Di dalam pasal yang ke-1 juga dikatakan bangunlah. Jadi kita lihat karakternya Yunus ini, rupanya dia seorang hamba yang agak malas ini. Kerjanya mungkin guring aja, tidur aja. Ya, dia tidak mau melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, apalagi untuk Niniwe, karena dia tahu kalau Niniwe bertobat, balas dendamnya itu sudah tidak akan terrealisasi lagi. Sakit hatinya itu tidak terbalaskan lagi. Jadi lebih baik tidur saja. Tidur terus. Dan Tuhan bilang, bangun. Dan hari ini lakukan apa yang aku kehendaki. Apa yang menjadi respon dia? Ya. Nah, saudara perhatikan, dia mulai bangun, ya, dan mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Niniwe sesuai dengan firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada Niniwe. Kita perhatikan cerita ini. Ketika dia mulai meresponi firman Tuhan, bukan berarti ketika dia meresponi itu lalu nyaman. Tetap ada masalah. Iya, pasti ada masalah. Kita perhatikan ketika dia mulai meresponi firman Tuhan, dia dikatakan di situ mulai berjalan, ya, kaki dengan menempuh perjalanan untuk mengelilingi kota itu selama
3 hari. Nah ini nggak gampang. Kalau 3 hari kayak hari ini gampang untuk saya. Tinggal saya pakai sepeda motor selesai, atau pakai mobil selesai. Ini jalan kaki, jalan batis ini orang Banjar bilang ini, ya, berkeliling jalan kaki. Dan tentunya geografis dari daerah-daerah itu bukan kayak kita di sini ada banyu di mana-mana, kering, debu dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang gampang dehidrasi, kekurangan zat cair. Kalau orang sudah kekurangan zat cair itu biasanya lemas sekali. Ya, mau bergerak itu susah sekali. Ngantuk rasanya, dan itu nanti makin rendah mati. Dan ini tidak mudah. Ini yang dihadapi oleh Yunus. Dia harus berjalan sekian jauh. Dan kita memperhatikan rupa-rupanya Yunus itu masih agak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sini bacaan kita, ya, Yunus menyampaikan satu kata yang tidak panjang. Dia nggak cerita yang panjang. Dia tidak ngomong yang panjang lebar. Dia cuma bilang satu kata saja. 40 hari lagi maka kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dia pergi ke sana lagi. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dia pergi lagi ke kilometer yang lain. Dia hanya berkata 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dia nggak bilang, saudara-saudara, sorry ya, Tuhan sudah ngomong sama saya supaya kamu bertobat dan sebagainya. Nggak ada lagi embel-embel itu. Nggak ada lagi kata-kata manis itu. Dia cuma bilang dengan satu ancaman yang luar biasa. 40 hari lagi, lu akan ditunggang balikan. Dan kata-kata ini sebenarnya adalah sebuah kata-kata yang juga bisa membahayakan dirinya. Ya, kalau saya datang kepada salah satu dari Bapak Ibu, saya bilang, bayar utang. Kalau enggak, awas. Pasti saudara akan bilang, siapa kamu? Ya, siapa kamu? Ayo cepat kamu ke gereja, kalau enggak kamu mati hari ini. Siapa kamu? Ya, siapa yang suruh kamu? Apa hakmu dan sebagainya? Itu membahayakan. Dia orang asing, dia bangsa yang dijajah oleh bangsa ini. Tapi dia berkata perkataan yang sangat tajam dan mengancam. 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dan ini kalau orang marah, orang bisa lempar dia dengan batu. Orang bisa angkat dia dan masukkan dia mungkin di penjara. Karena dia menjadi provokator. Siapa yang kasih dia ketentuan ini? Siapa yang kasih dia hak untuk bicara bahwa 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan? Tidak ada datanya. Kalau sekarang kan mau gempa bumi aja ada datanya. BMKG. Mau ada banjir, mau ada badai, mau ada gempa dan sebagainya. Pasti bisa dikasih tahu. Zaman dulu nggak ada. Satu-satunya yang bisa memberitakan sesuatu tentang masa depan cuman Allah. Cuman Tuhan. Dan itu diterima oleh nabi-nabinya. Hamba-hambanya. Dia bukan nabinya orang Niniwe, dia nabinya orang Israel, orang Ibrani. Tapi coba perhatikan di dalam catatan selanjutnya, apa yang menjadi dampak dari perkataan Yunus. Di dalam catatan ayatnya yang kelima, dikatakan bahwa orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Yang mereka dengarkan ini bukan kata-kata sukacita. Yang mereka dengar ini bukan berita penginjilan, tapi berita ancaman. Tapi coba perhatikan, orang-orang Niniwe yang jahat ini, ketika mereka mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Yunus, mereka percaya kepada Allah. Nah, kenapa begitu ya ceritanya ya? Karena saudara, dalam catatan sejarah, orang-orang Niniwe atau bangsa Babilonia ini adalah bangsa yang sering dipakai oleh Allah untuk menghukum orang Israel. Kalau orang Israel nakal, Tuhan pasti utus bangsa Babel, orang-orang Niniwe, untuk menghukum orang-orang Israel. Dan setiap kali orang Israel kemudian bertobat kembali kepada jalan Allah,
dengan cara Tuhan, mereka bisa kembali dan orang-orang Babel tidak bisa menahannya. Berkali-kali ini dialami oleh orang Israel dan orang Babel, orang Niniwe. Itulah yang membuat pengalaman orang-orang Babel terhadap bangsa ini begitu kental sekali. Mereka tahu pasti ketika Allah campur tangan di dalam kehidupan bangsa Israel, tidak ada satupun tangan yang bisa melarangnya. Tidak ada satu tangan pun yang bisa menghambatnya. Maka tidak heran ketika Yunus katakan 40 hari lagi kota Niniwe akan dikembalikan. Mereka langsung respon, langsung percaya. Karena mereka punya pengalaman sejarah yang luar biasa tentang perbuatan Allah yang membentengi orang-orang Israel. Dan kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan bangsa ini, ya, mereka bukan hanya sekedar percaya saja terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Yunus. Bukan hanya percaya saja kepada firman Allah yang disampaikan. Tapi yang terjadi adalah mereka melakukan pertobatan nasional. Ya, satu pertobatan yang menyeluruh. Dosanya, kejahatannya menguasai daerah itu, kota itu. Tetapi pertobatannya juga menyeluruh. Saya katakan pertobatan nasional, kenapa? Karena rakyatnya meresponi firman Tuhan. Rajanya juga meresponi firman Tuhan dengan turun dari tahtanya. Lalu dia duduk di bawah abu. Ya, dia taruh abu di atasnya sebagai bentuk perkabungan. Nah, di dalam beberapa catatan-catatan sejarah teologi itu, bukan hanya duduk saja, tetapi ketika dia ada di tempat abu itu, dia tidur. Ya, tidurnya itu merayap begitu, rata dengan tanah, dan itu menunjukkan satu bentuk penyembahan yang total, penyerahan yang total. Ini raja. Kalau raja sudah melakukan sebuah penyembahan yang total, penyerahan yang total, maka tidak ada kata lain bahwa seluruh rakyat harus melakukan pertobatan yang total juga. Bahkan di dalam dekrit perintahnya raja, bukan masyarakatnya saja yang harus bertobat dan berpuasa. Binatang juga harus puasa. Dan saudara harus tahu, khususnya Steffi dengan Bu Novi harus tahu, sama Mila dan semuanya harus tahu, bahwa pada waktu itu pet shop nggak laku. Orang jual makanan ternak nggak laku, kenapa? Makanan pun juga nggak boleh makan, binatang pun nggak boleh makan, nggak boleh minum, puasa. Binatang juga ditekankan, diperintahkan supaya tidak boleh makan maupun minum. Dan ini adalah sebuah bentuk dari pertobatan menyeluruh yang disampaikan oleh raja kepada seluruh rakyatnya. Bahkan dia sendiri juga terlibat di dalam pertobatan itu dan mengajak semua rakyatnya untuk bertobat. Apa yang menjadi hasil dari pertobatan bangsa Niniwe dan keseluruhan orang-orang Niniwe? Firman Tuhan mencatat di dalam ayatnya yang ke-10. Allah tidak menghukum orang-orang Niniwe. Allah membatalkan rencana dan rancangannya untuk menunggambalikan kejahatan orang-orang Niniwe. Mereka lolos. Mereka selamat. Hanya karena seorang Yunus meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu pernyataan saja yang dilakukan terus-menerus, diulangi terus-menerus. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan tidak ada tendeng aling-aling. Tidak ada kata yang lain yang lebih manis yang dia ungkapkan. Sebuah kata yang cukup dengan mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggangbalikan. Dan orang Niniwe meresponi apa yang sudah disampaikan dan kemudian mereka melakukan pertobatan nasional dan mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bangsa Niniwe di zaman sekarang ini sudah tidak ada mungkin
negaranya. Tetapi keberadaannya masih tetap ada. Orang Niniwe, bangsa Babylon sudah tidak ada lagi. Negaranya, bangsanya sudah tidak ada lagi. Ya memang ada penafsiran bahwa bangsa itu adalah orang Irak dan Iran. Tetapi keberadaan mereka, karakter mereka, kehidupan mereka masih tetap ada. Karena hari ini masih banyak orang yang belum mengenal Allah. Masih banyak orang yang belum percaya kepada Allah. Masih banyak orang yang hidupnya di luar jangkauan keselamatan Allah. Masih ada orang yang begitu jahat sekali, yang sebenarnya mereka juga sama dengan orang-orang Niniwe, membutuhkan keselamatan daripada Allah. Maka tidak salah kemudian kalau Tuhan Yesus sendiri memerintahkan para murid-muridnya di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan lain-lain sebagainya. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 juga demikian. Kamu telah menerima kuasa Roh Kudus. Pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Adalah sebuah perintah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Melakukan multiplikasi, penggandaan orang-orang yang makin hari makin diselamatkan. Makanya saya cukup tertarik dengan motonya GMI Banjarmasin, bertambah satu. Ya, dulu waktu saya masih di Jawa itu gereja saya satu di plus satu. Satu orang dalam satu minggu membawa satu orang. Ya, satu jemaat dalam satu minggu membawa satu jemaat. Satu. Kalau di sini bertambah satu. Tetapi kalau Tuhan bekerja, tidak bertambah satu. Kalau dia mau bekerja, satu kota hanya dalam satu hari bertambah jutaan. Petrus orang yang tidak pintar karena basicnya adalah nelayan. Nelayan itu tidak pakai otak kerjanya, pakai otot. Ya, tapi ketika Petrus berkhotbah di dalam kitab Kisah Para Rasul, satu kali berkhotbah berapa orang yang bertobat? 5.000-an orang yang bertobat. Dan itu adalah sebuah KKR yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hamba Tuhan lain dan murid-murid yang lain. Orang biasa dia, orang sederhana. Cara berpikirnya juga cara berpikir praktis. Ya, ketika Tuhan bilang, oh nanti ini Tuhan akan ditangkap, saya nanti yang akan maju, padahal dia yang mengkhianati Tuhan. Paling cepat respon dia, karena apa? Dia nggak pakai berpikir dulu, dia bertindak dulu. Tapi ketika dia khotbah, ribuan orang menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus Kristus. Itu tandanya apa yang menjadi tugas dia, itu dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan adalah Yunus-Yunus yang Tuhan mau untuk mempraktekkan firman Allah, mendeklarasikan firman Allah, menyampaikan firman Allah itu ke dalam kehidupan orang lain. Tentunya saya dan saudara sebagai gereja Tuhan tidak dituntut seperti Yunus. Ayo pergi ke orang Madura, ke orang Banten, ke orang Bengkulu. Ya, sampaikan 40 hari lagi mereka ditunggang balikan. Enggak gitu. Tetapi ketika kita meresponi firman Allah sesuai dengan perintahnya dia, itu macam-macam caranya. Bisa dengan perilaku kita yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bisa dengan kata-kata kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa juga dengan cara berpikir kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang dipraktekkan di dalam kehidupan hari-hari, itu akan menjadi model, menjadi rule,
menjadi teladan, menjadi contoh yang orang lain bisa lihat. Wah, iya ini ya kehidupan orang Kristen yang dipakai luar biasa karena dia percaya kepada Allah. Maka banyak orang yang juga hidupnya percaya kepada Allah karena melihat modelnya orang Kristen. Waktu saya pacaran sama istri saya dulu, saya sakit, udah tunangan itu ya, saya sakit di Kediri. Dan di sebelah saya itu ada satu pasien, kakinya itu kalau nggak salah dia kerja di kelurahan, juga masuk rumah sakit, dan di samping saya kakinya dipotong, amputasi. Dan saya waktu tahu dia dari Ngurah itu pinggiran kota Kediri dan itu banyak muslimnya. Jadi saya diam aja. Tapi ternyata dia ngobrol-ngobrol sama istri saya, dan istri saya kasih tahu Kristen ya. Lalu waktu ngobrol-ngobrol dengan istrinya, kok bisa Kristen? Tadinya Islam. Karena di kota saya, dekat rumah saya itu ada satu radio yang namanya Wijang Songko. Radio itu radio swasta tapi bukan milik Kristen. Cuman pemiliknya memberikan kesempatan ada siaran agama Kristen. Dan penyiarnya itu adalah jemaat saya. Lalu dia minta saya ajarin dia bagaimana penyiaran dan sebagainya, suaranya dan sebagainya. Saya ajarin dia. Dan ternyata bapak ini, keluarga ini jadi Kristen karena dia dengar renungan. Dia dengar lagu-lagu rohani. Dan akhirnya mereka masuk Kristen. Luar biasa. Media itu adalah satu media yang sudah Tuhan pakai. Orang lain tidak tahu kalau media itu kemudian berdampak positif yang membuat ada orang Islam yang menyerahkan hidupnya menjadi Kristen. Kita juga tidak tahu. Kalau ketika kita meresponi kebenaran Tuhan dengan mempraktekkannya di dalam hidup kita, satu saat akan ada orang yang juga menjadi percaya. Orang-orang yang ada di Antioquia, mereka menyebut murid-murid Yesus dengan satu kata Kristen. Karena hidupnya, perbuatannya, kata-katanya, cara berpikirnya sama seperti Kristus. Sehingga kata Kristen itu adalah menunjukkan mirip Kristus. Kristus kecil. Karena apa yang dilakukan murid-murid seperti Kristus. Praktek hidupnya itu persis Kristus. Dan mereka telah meresponi kebenaran Allah yang mereka terima melalui hidupnya, kata-katanya, melalui perbuatannya. Dan itu berdampak terhadap orang yang belum mengenal Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya dan saudara adalah gerejanya Tuhan, tubuhnya Kristus. Hari ini saya dan saudara juga adalah mulutnya Kristus, di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah, firman Allah, bukan hanya dengan oral, dengan mulut saja, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita untuk memberikan sebuah dampak kepada orang lain. Inilah hidup di dalam Kristus Yesus. Makanya kenapa orang Kristen dituntut hidupnya harus baik. Karena kita ini seperti etalase, di dalam etalase. Ya, orang semua lihat, orang semua perhatikan. Kalau hidup orang Kristen jelek, maka yang dijelekkan itu bukan orangnya, tetapi Tuhannya. Kalau orang Kristen hidupnya nggak beres, maka orang akan menilai bahwa kehidupan Tuhannya juga nggak beres, agamanya juga nggak beres. Tapi hari ini ada banyak orang yang mempraktikkan kehidupan Kristen yang luar biasa. Makanya di dalam catatan satu lembaga penginjilan Christian Prince, ya, itu ada catatan bahwa dalam tahun lalu saja ada 1 juta orang Muslim yang masuk Kristen. Bukan karena diinjili, tetapi mereka menemukan Kristus karena melihat orang Kristen dalam hidupnya. Dan saya percaya akan makin banyak orang yang menjadi Kristen, percaya Yesus, ketika kita mempraktekkan cara hidup Kristen, ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan melalui hidup kita. Ya, dan
Dan saya percaya kalau Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin menjadi model Kristen di dalam kehidupannya di mana saja, bukan bertambah 1, Pak. Amin. Iya, tetapi mungkin bertambah 10, Amin. bertambah 100, dan bertambah-tambah. Kalau model hidup kita itu adalah hidup Kristus, ya, saya percaya bahwa gereja ini nanti tidak cukup. Makanya dalam doanya Pak Pendeta tadi, ya, supaya ada tempat yang baru, saya amini, Pak. Kalau bisa tempatnya untuk 500 orang, Pak. Amin. Ya, untuk 500 orang. Kenapa? Karena GMI itu satu gereja misi yang sudah ada sejak lama di Kalimantan dan di Sumatera dan di mana-mana. Sepak terjangnya itu sudah luar biasa. Penginjilan-penginjilan yang dilakukan sudah luar biasa. Ini karena apa? Karena ada orang yang berhati misi. Ada orang yang berhati Kristus, mempraktekkan firman Allah di dalam hidupnya, menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain, meresponi semua kata-kata Allah kepada orang yang belum mengenal Allah. Sehingga walaupun orang itu belum mengenal Allah, orang itu jahat seperti Niniwe, tapi ketika mereka mendengarkan firman Allah, di dalam catatan ini dikatakan mereka percaya kepada Allah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita belajar firman Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Karena dengan belajar kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi darah daging dalam hidup kita, yang membuat sirkulasi hidup kita seperti mesin. Ya, kalau mesin itu tidak ada oli, nggak ada bensinnya, dia nggak bergerak. Sama dengan hidup kita, kalau nggak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran, dia nggak bergerak baik. Tapi kalau ada firman Tuhan, makin banyak, dia terus stabil bergerak dan bisa menjadi sebuah dampak yang positif bagi orang lain. Belajar terus, jangan pernah berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena dengan belajar kita punya kuasa untuk mempraktikkan kebenaran ini di dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih lagi untuk yang kesekian kalinya karena Tuhan izinkan kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa meresponi setiap kata-kata Tuhan, setiap kebenaran Tuhan, setiap firman Tuhan, baik untuk diri kami sendiri maupun untuk orang lain. Karena di dalam kebenaran Allah ada kuasa yang dapat merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti yang Tuhan nyatakan melalui kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Ketidakmungkinan untuk orang-orang Niniwe bertobat itu jelas karena mereka bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi hanya dengan satu kata, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan yang disampaikan oleh hamba-Mu Yunus. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan melakukan pergabungan secara nasional. Dari rakyat jelata sampai kepada pembesar-pembesar bahkan raja. Ini sebuah hal yang sangat menakjubkan. Bahwa ketika kami meresponi firman Allah untuk diri kami sendiri dan untuk orang lain, maka ada kuasa yang menggerakkannya, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami, memampukan kami supaya kami juga boleh belajar meresponi firman Allah untuk diri kami sendiri bahkan untuk orang lain, karena di dalamnya ada kuasa yang menggerakkan kami untuk lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak meremehkan firman Allah, menyimpannya dan membungkusnya rapat-rapat di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kami juga boleh mempraktekannya di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena di dalam kebenaran-Mu ada kuasa yang dapat melampaui segala akal dan pikiran kami. Karena di dalamnya ada kuasa
yang Tuhan izinkan begitu banyak mujizat bisa terjadi. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu kita bawa pulang dan menjadi berkat di dalam hidup kita. Saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Panggilan menjadi murid. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan edarkan 2 kantung persembahan. Satu untuk kas gereja dan satu lagi untuk pengumpulan, pembayaran kalender, almanak, buku kelas meeting, dan lain-lain pada kita hari ini. Demikian firman Tuhan sebagai nats, pembimbing di dalam mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Kita bangkit berdiri. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan
baik persembahan tugas gereja dan juga persembahan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi gereja metodis. Tuhan kasihani kami dan berkati berkecukupan, berkelimpahan. Melalui pekerjaan usaha jemaat-Mu, jagalah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam profesi mereka. Buat berkecukupan, dan kami percaya pemeliharaan-Mu ajaib atas mereka. Khususnya yang terdampak banjir, selamatkanlah mereka Tuhan, dan tolonglah dari harta benda mereka. Kami menyerahkan agar setiap tangan yang mempersembahkan Engkau limpahi dengan berkat yang luar biasa, yang ilahi yang datangnya daripada-Mu. Dan tambahkan hikmat di dalam mengelola oleh penata layanan gereja, sehingga bukan saja berkecukupan tetapi menjadi berkat, sesuai dengan tugas dan fungsi gereja, sesuai dengan yang telah Engkau amanatkan ya Tuhan. Termulia nama-Mu Bapa, terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pulanglah, jadilah saksi dan praktekkan kebenaran firman Allah di dalam hidupmu, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menghiburkan kita sekalian, memampukan kita sekalian di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, mengambil satu. Sini aja. Bapak Ibu dan saudara, minta maaf saya mengambil alih mimbar dulu. Ya, kita tahu bersama bahwa dalam beberapa hari belakangan ini Kota Banjarmasin direndam air dan banyak yang jadi pengungsi, termasuk kami sekeluarga juga sekarang jadi pengungsi. Tetapi di dalam kondisi seperti ini kami tidak menyerah, dan kami dari yayasan, misi kami bekerja sama juga dengan beberapa kelompok masyarakat seperti anak perkantas, dan juga dari Ibu Evi kemarin juga turun terjun di dalam memberikan bantuan berupa nasi bungkus kepada saudara-saudara kita yang ada di Handil Bakti, di Sungai Lulut, dan di beberapa titik-titik yang menjadi korban bencana banjir ini. Nah, hari ini kita libur dulu, tetapi tidak berarti libur terus, karena kami kemarin masih ada stok. Kami ingat juga bahwa anak-anak kita mahasiswa banyak juga yang berdampak. Nah, itu sebabnya kami ingin juga berbagi dengan kita semuanya. Sudah ada makanan, ya silakan nanti kita makan bersama-sama Pak. Ada ayam goreng, ada angkringan yang nanti bisa dipanggang sendiri-sendiri. Silakan mau pilih yang mana. Dan saya lihat juga ada menu tambahan itu Pak di depan ya. Ya, selain itu juga untuk bentuk kebersamaan kita bersama-sama dengan jemaat, kami juga undang untuk kita bisa makan siang bersama.
Tuhan berkati kita, tapi tetap jaga jarak, ya. Dan protokol kesehatan tetap dijaga, ya, supaya kita tetap sehat. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk berkat Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk makan siang kami, makan bersama dengan jemaat-Mu dan anak-anak kami, mahasiswa, baik dari Perkantas maupun dari Papua. Kami mohonkan Tuhan kiranya Engkau berkati, sucikan makanan minuman yang kami akan nikmati, supaya boleh menjadi darah daging yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melanjutkan tugas kami, pelayanan kami dan hidup kami, ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk orang-orang yang sudah berjerih lelah di dalam mengusahakan berbagai macam bentuk makanan dan bantuan-bantuan sembako. Berdoa untuk donatur yang sudah juga dengan rela hati membantu, ya, terselenggaranya aksi sosial ini, ya Tuhan. Dan khususnya kami berdoa bagi mereka yang berdampak di beberapa titik-titik tertentu, masih banyak belum bantuan yang sampai ke tangan mereka. Kiranya tim relawan yang ada boleh dapat menjangkau mereka dengan cara yang baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ya, terima kasih Pak. Yang berkati.